Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa ba'du. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Dalam waktu yang sangat terbatas ini kita akan berbagi tentang apa yang disebut dengan zakat fitrah. Zakat fitrah ini adalah salah satu bentuk zakat yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Karena zakat itu ada dua macam, ada yang namanya zakat mal, zakat harta, kekayaan yang dimiliki, yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan yang kedua zakat fitrah. Zakat fitrah ini adalah zakat yang wajib kepada setiap muslim. Yang mana dia itu baik laki-laki maupun perempuan yang merasakan hidup di bulan Ramadan dan sampai selesai Ramadan dan dia masuk ke dalam yaitu malam Idul Fitri. Jadi kalau ada seorang anak misalnya lahir 5 menit atau 10 menit sebelum berakhirnya Ramadan, misalnya maghrib, misalnya jam 17 lewat 50 menit, ada seorang lahir di akhir Ramadan jam 17 lewat 30 menit. 20 menit setelah dia lahir, masuklah malam Syawal, yaitu malam takbiran. Maka orang yang seperti ini wajib untuk membayar zakat fitrah. Atau ada seseorang meninggal dunia 1 menit atau bahkan mungkin ya lebih lah, misalnya 1 jam dengan berakhirnya bulan Ramadan malam takbiran. Ini juga orang ini wajib untuk membayar zakat fitrah. Kenapa? Karena dia merasakan hidup di bulan Ramadan dan dia merasakan hidup di bulan Syawal. Nah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Zakat fitrah ini yaitu untuk siapa diberikan? Dilihat dari firman Allah Subhanahu wa taala surat yaitu At-Taubah yang kita tahu semua ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil." Di sini zakat termasuk zakat fitrah adalah yang berhak menerimanya adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin dari kaum muslimin, wal amilina 'alaiha, orang yang menjadi amil mengurus zakat tersebut, wal mu'allafati qulubuhum, yaitu orang mu'allaf yang baru masuk Islam misalnya, dan dia boleh jadi dikatakan baru menjadi seorang muslim atau menjadi seorang muslimah karena mendapatkan hidayah dari Allah. Wa fi riqab, dan juga orang yang dijanjikan untuk merdeka oleh oleh tuannya, seorang hamba sahaya. Wal gharimin, orang-orang yang berhutang tetapi untuk keperluan agama, berhutang untuk keperluan yang bersifat ya ini memenuhi kehidupan yang dia tidak ada jalan keluar kecuali memang harus berhutang. Maka orang seperti ini ya, dia berhak sebetulnya untuk menerima zakat. Tapi hutang bukan hutang untuk keperluan maksiat, bukan hutang untuk keperluan hal-hal yang mubazir, hal-hal yang dilarang dalam agama, tapi memang berhutang untuk keperluan hal-hal yang dibenarkan dalam agama misalnya. Kemudian yang berhak lagi menerima zakat adalah wa fi sabilillah, orang-orang yang memang hidupnya adalah untuk di jalan Allah, misalnya para guru ngaji, misalnya orang-orang yang memang hidupnya adalah untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang kehidupannya sehari-hari untuk berdakwah, yang kehidupannya sehari-hari adalah untuk menjalankan syiar agama Allah. Dan juga yang berhak menerima zakat itu adalah wabnis sabil, orang-orang yang dalam perjalanan, orang-orang yang memang di perjalanan yang kalau boleh jadi kehabisan biaya dalam perjalanannya. Nah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Zakat fitrah ini pertanyaannya adalah apakah yang 8 asnaf ini saja yang berhak? Memang walaupun yang asnaf yang namanya yaitu al-gharimin adalah hamba sahaya sekarang sudah tidak ada, orang yang dijanjikan merdeka oleh Tuhannya, tapi minimal ada sekitar 7 kelompok pada saat ini. Nah, pertanyaannya, apabila seorang anak misalnya ya mempunyai orang tua fakir dan mempunyai orang tua miskin, apakah anak itu boleh membayarkan zakat fitrahnya untuk yang namanya ibu dan bapaknya yang masih hidup yang dalam keadaan miskin? Jawabannya,
Kalau ibu dan bapaknya yang miskin itu diberikan zakat fitrah karena sebagai orang fakir dan orang miskin, dari anaknya ini tidak dibenarkan dan ini tidak dibolehkan. Karena hakikatnya anak tersebut adalah wajib menafkahi orang tuanya. Maka ada 5 kelompok orang yang tidak berhak untuk menerima zakat. Satu adalah al-ghaniyyu bimalin aw kasbin. Orang yang kaya dengan harta atau orang yang dia punya usaha dan dia punya pendapatan dari usahanya tersebut yang mencukupi kehidupannya, yang membuat dia tidak menjadi miskin. Wal abdu, hamba sahaya juga tidak berhak untuk menerima zakat, walaupun pada saat ini hamba sahaya ini sudah tidak ada. Wa banu Hashim wa banul Muttalib, dan yang tidak berhak menerima zakat, termasuk zakat fitrah, adalah keturunan-keturunan Bani Hashim dan dari Bani Al-Muttalib, dan kemudian wal kafir, orang kafir, dan waman talzamuhu al-muzakki nafaqatuhu, dan orang yang wajib dinafkahi oleh para yang namanya orang yang mengeluarkan zakat tersebut bismil fuqara wal masakin, atas nama orang yang wajib dinafkahinya tersebut, misalnya bapak dan ibunya, karena dia sebagai orang fakir atau orang miskin. Nah, namun Al-Imam Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, bahkan Asy-Syaukani dari mazhab Syafi'i, bahkan ada yang namanya ulama kontemporer dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, Wahbah Zuhaili, menyatakan zakat fitrah ini khusus hanya untuk fuqara wal masakin. Namun mayoritas ulama, jumhur ulama, yang namanya zakat fitrah ini termasuk bagian daripada sedekah wajib, ya, maka dia siapapun orang yang digolongkan dalam Al-Quran surat yakni At-Taubah ayat 60, dia berhak untuk menerima zakat, walaupun yang afdol berhak untuk menerima ini adalah orang fakir dan orang miskin. Siapakah orang fakir? Orang fakir orang yang memang tidak sama sekali mempunyai penghasilan untuk kehidupannya. Siapakah orang miskin? Dia masih mempunyai penghasilan untuk kehidupannya, tapi sama sekali tidak mencukupi dan tidak bisa menutup kebutuhan primer dalam hidupnya. Nah, pertanyaannya adalah, dengan apa kita membayar zakat fitrah? Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berzakat fitrah itu adalah dengan apa? Berzakat fitrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar, yaitu farada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakatal fitri min Ramadan ala nas. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan, memfardukan zakat fitrah dari bulan Ramadan ke atas setiap manusia, so'an min tamrin au so'an min syairin. Dibayarkan zakat fitrahnya itu yaitu dengan satu so' kurma atau satu so' gandum, ala kulli hurrin au abdin zakarin au unsa minal muslimin. Diwajibkan kepada setiap orang yang merdeka atau hamba sahaya, laki-laki maupun perempuan. Kalau untuk saat ini, ya khususnya kita di Indonesia, yaitu ulama mengatakan dianalogikan kepada yaitu kepada syair gandum, maka berzakat fitrah itu ulama mengatakan dengan yang namanya makanan pokok yang digunakan oleh setiap muslim dimanapun dia berada. Kalau kita di Indonesia misalnya dengan beras, kalau zaman dulu tahun 70-an ke bawah itu orang Madura ya dengan jagung, kalau orang misalnya orang Ambon atau orang Papua, orang Timur yaitu dengan yang namanya sagu. Nah, apakah boleh berzakat fitrah dengan uang? Subhanallah, Al-Imam Abu Hanifah mengatakan boleh-boleh saja, bahkan itu lebih fleksibel apalagi kita tahu pada saat ini yang namanya zakat fitrah itu fungsinya adalah untuk menutupi kebutuhan yang bersifat primer bagi fuqara wal masakin, khususnya pada hari raya Idul Fitri. Dan kebutuhan yang bersifat primer itu bukan hanya beras, bukan hanya makanan pokok, bahkan hal-hal yang lain juga bersifat primer. Maka uang itu, kata Imam Abu Hanifah, dibolehkan berzakat fitrah senilai, kalau sekarang misalnya berapa harga beras, kalau 3,5 liter atau 2,5 kilo tersebut, misalnya antara 40.000 sampai 50.000. Nah, insya Allah mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau zakat fitrah pakai beras misalnya, dikiaskan kepada gandum, itu ditinjau dari aspek kedudukan gandum sebagai makanan pokok. Kalau zakat fitrah
dibayarkan dengan uang, ditinjau dari fungsi uang tersebut, bisa digunakan sebagai alat untuk menutupi, membeli barang-barang yang menutupi kebutuhan yang bersifat primer dalam kehidupan al-fuqara wal masakin dan orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut. Nah, mudah-mudahan sekali lagi kita diberikan umur panjang, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah dan ketaatan kita selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ridha, rahmat dan keberkahannya diberikan oleh Allah kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.